Ya, pada proyek kali ini kami akan membuat proyek tentang drilling. Drilling ini dilakukan secara otomatis dengan adanya bantuan dari sensor yang bekerja. Barang yang sudah melakukan proses drilling akan dideteksi kembali oleh sensor yang digunakan untuk mengetahui apakah kondisi barang tersebut telah melalui proses drilling sesuai bagiannya atau tidak. Ketika barang tersebut dideteksi oleh sensor, akan melakukan pemisahan barang yang telah di-drilling secara benar atau tidak benar. Tetapi untuk proses pemisahan barang baik dan benar akan dibahas secara terpisah. Untuk mesin yang melakukan drilling pada barang tersebut, dilakukan simulasi yang akan mendeteksi barang yang di-drilling dengan pengontrolan secara otomatis oleh sensor. Simulasi yang digunakan yaitu software Factory I/O. Ada beberapa komponen yang digunakan diantaranya 2-axis and flash diasumsikan sebagai mesin drilling. Vision sensor 2 digunakan sebagai pendeteksi benda di bawah drilling. Kami menggunakan vision sensor dikarenakan sensor yang ada pada 2-axis and flash tidak dapat bekerja sehingga kami menggunakan vision sensor sebagai gantinya. Vision sensor 1 digunakan untuk mendeteksi barang tersebut apakah melalui proses drilling secara benar atau tidak. Di pilihan konfigurasi kami menggunakan blue raw material sebagai acuan jika barang tersebut melalui proses drilling yang salah. Kemudian sensor diffusif digunakan untuk mengetahui barang yang telah melalui proses drilling telah disuplai atau belum. Kemudian PB Start digunakan untuk memulai sistem. Supply Command digunakan untuk menyuplai barang ke atas konveyor. Setelah mengetahui sistem kerjanya, maka kami akan memprogram proyek ini pada CX Programmer. Karena sebelumnya kami telah membuat ladder diagramnya pada CX Programmer, maka kami akan menjelaskan pemberian input dan output pada CX Programmer. CX Programmer menggunakan device PLC CP1H dan network type-nya adalah controller link dengan nodenya 20. Yang pertama, kontak NO dengan alamat 0.00 merupakan tombol start untuk menggunakan atau memulai operasi. Kemudian kontak NO dan NC dengan alamat 0.03 merupakan vision sensor untuk mendeteksi apakah benda berada di bawah mesin drilling atau tidak. Ketika vision sensor mendeteksi benda yang berada di bawahnya, maka conveyor dan supply command akan mati dan akan melakukan proses drilling. Dan outputnya dengan alamat 100.00 merupakan conveyor 1. Jika conveyor 1 ini aktif, maka conveyor 2 akan ikut aktif dan supply command akan ikut aktif juga. Kontak NO dengan alamat T0000 merupakan kontak timer yang dimana kontak tersebut akan menjadi NC jika timer T0000 aktif. Kemudian kontak NO dengan alamat 0.02 dengan nama detected sensor merupakan sensor pendeteksi yang ada pada 2-axis flash, tetapi di sini kami akan mengoperasikannya lebih awal dikarenakan sensor tidak bekerja ketika di bawahnya ada benda. Dan kontak coil dengan alamat 100.01 merupakan proses drilling. Jika drilling ini aktif, maka akan mengaktifkan timer delay on dan akan melakukan proses drilling. Setelah waktu timer habis, maka drilling akan berhenti dan conveyor akan berjalan kembali karena kontak T0000 NO akan aktif. Setelah membahas tentang programnya, maka setelah ini kami akan membuat proyek ini agar dapat terintegrasi dengan Factory I/O menggunakan OPC server. Untuk cara pengaturan OPC server telah dijelaskan pada video sebelumnya, atau jika ingin memahaminya, klik link video yang ada pada deskripsi. Sebelumnya telah dijelaskan bagaimana cara memprogram drilling ini, kemudian cara mengintegrasikannya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap simulasinya. Nah, seperti ini dapat dilihat di sini. Di sini kita menggunakan
Itu menggunakan pick and place ya, atau pemindah barang sebagai kita analogikan atau kita anggap saja pemindah barang ini sebagai mesin drilling. Ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Setelah dijelaskan sebelumnya, ini akan mesin pick and place ini kita asumsikan sebagai mesin bor. Ketika seperti kita akan mencobanya sesuai prinsip kerja yang telah dijelaskan sebelumnya. Oke, kita hilangkan dulu. Ya, ini seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, terdapat delay antara CX OPC server dengan Factory IO, maka nanti ketika benda berada di bawah sini, sensor itu tidak akan langsung mendeteksi. Ya, di sini tidak akan langsung aktif, melainkan menunggu beberapa detik baru aktif, sehingga kami perlu menarik sedikit benda kerja ya, untuk berada di posisi di tengah sini agar sensor dapat membaca dan posisi di CX programmer yang ada di sini posisinya berubah. Dan di sini kami sudah memberi input nomor 1 dikarenakan yang ini sistem detected-nya ketika dia mendeteksi benda di bawah ini tidak bekerja, sehingga kami mengakalinya dengan menambah vision sensor yang ada di sini. Dan ini sudah kita asumsikan aktif dari awal. Ketika vision sensor ini mendeteksi benda yang ada di bawahnya, maka dia akan ngebor. Oke, kita mulai saja. Kita start. Dan ini harus ditahan seperti ini ya, dikarenakan dia mulai ngebor 5 detik. Dia mulai ngebor 5 detik. Kemudian dia akan berjalan lagi. Dan harusnya ini kembali seperti sedia kala pada saat conveyor jalan. Karena terdapat delay, dia tidak langsung naik gitu ya. Nah, seperti ini dia ngebor. Setelah itu conveyor jalan lagi. Ini terdapat kesalahan sedikit, kita buang saja. Sekali lagi, nah dia agak delay ya, agak kurang cepat responnya. Harus mendeteksi dari awal. Jadi dia mulai ngebor. Setelah proses pengeboran selesai, conveyor akan jalan. Biarkan kembali dulu. Setelah itu kita tahan lagi. Cara ngakalinnya begini ya, karena terdapat delay yang itu. Jadi kita mengakalinya seperti itu. Nah, dan proses ini akan terus berulang. Oke, sampai itu. Mungkin jika tidak ada delay, mungkin ini prinsip kerja dari Factory IO ini jika tidak ada delay antara OPC server dengan Factory IO ini, mungkin akan bekerja seperti aslinya. Memang karena terdapat delay, maka kita perlu menahan-nahan benda yang melewati benda kerja seperti ini. Oke, itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.